Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, menelusuri gurun pasir dan kota-kota megah untuk mengungkap kisah menakjubkan tentang bagaimana sebuah bangsa besar lahir. Kita akan membahas sejarah kerajaan Arab Saudi, dari suku-suku kuno hingga menjadi kekuatan global modern seperti yang kita kenal sekarang. Siap? Mari kita mulai. Sebelum ada negara bernama Arab Saudi, Jazirah Arab adalah hamparan wilayah yang luas, didominasi oleh gurun yang keras, dan dihuni oleh berbagai suku yang hidup berpencar. Selama berabad-abad, wilayah ini tidak memiliki satu pemerintahan terpusat. Loyalitas utama masyarakat adalah kepada suku dan klan mereka. Namun, di tengah lanskap yang terfragmentasi ini, ada dua kota yang memiliki arti spiritual luar biasa bagi jutaan orang di seluruh dunia, Mekah dan Madinah. Sejak zaman kuno, Mekah telah menjadi pusat perdagangan dan ziarah yang penting. Dengan lahirnya Islam pada abad ke-7, peran kedua kota ini menjadi semakin sentral, menjadikannya jantung dunia Islam. Kehidupan di Jazirah Arab saat itu sangat dinamis, diwarnai oleh tradisi kesukuan yang kuat, perdagangan lintas gurun, dan tentu saja denyut spiritual yang tak pernah padam dari dua kota suci. Titik balik dalam sejarah Jazirah Arab terjadi pada pertengahan abad ke-18, tepatnya tahun ke-1727, di sebuah oasis kecil bernama Diriyah. Di wilayah Najd, sebuah aliansi bersejarah terbentuk. Di satu sisi, ada Muhammad ibn Saud, seorang pemimpin suku lokal yang ambisius dan visioner. Di sisi lain, ada Muhammad ibn Abdul Al-Wahhab, seorang ulama reformis yang menyerukan pemurnian ajaran Islam kembali ke samber-samber aslinya. Pertemuan dua tokoh ini bukan sekadar pertemuan politik, melainkan penyatuan kekuatan politik dan spiritual yang akan mengubah wajah Jazirah Arab selamanya. Bersama-sama, mereka mendirikan negara Saudi pertama. Dengan Diriyah sebagai ibu kotanya, negara baru ini mulai memperluas pengaruhnya. Visi mereka adalah menyatukan suku-suku di bawah satu panji, berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Ekspansi ini tidak berjalan mulus. Mereka menghadapi perlawanan dari suku-suku lain dan juga kekuatan regional yang lebih besar, terutama Kesultanan Utsmaniyah yang melihat kebangkitan kekuatan baru ini sebagai ancaman. Meskipun menghadapi banyak tantangan, negara Saudi pertama berhasil meletakkan fondasi penting bagi apa yang akan datang. Kekuasaan negara Saudi pertama akhirnya berakhir pada tahun 1818 setelah serangkaian konflik dengan pasukan Utsmaniyah Mesir yang berhasil merebut dan menghancurkan Diriyah. Namun, semangat dan gagasan untuk menyatukan Jazirah Arab tidak pernah padam. Hanya beberapa tahun kemudian, pada tahun 1824, keluarga Al Saud bangkit kembali, dipimpin oleh Turki bin Abdullah Al Saud. Mereka berhasil mendirikan negara Saudi kedua. Kali ini, ibu kota dipindahkan dari Diriyah yang telah hancur ke Riyadh, sebuah kota yang kelak akan menjadi sangat penting. Selama hampir 7 dekade, negara Saudi kedua berjuang untuk mempertahankan dan memperluas wilayahnya. Namun, periode ini juga diwarnai oleh berbagai konflik internal, terutama perebutan kekuasaan di dalam keluarga penguasa itu sendiri. Persaingan internal ini melemahkan negara dari dalam, ditambah dengan tekanan dari kekuatan eksternal, termasuk persaingan dengan klan Al-Rashid dari Hail yang didukung oleh Utsmaniyah. Negara Saudi kedua akhirnya runtuh pada tahun ke-1891. Keluarga Al Saud terpaksa mengasingkan diri, salah satunya ke Kuwait. Seolah-olah mimpi untuk sebuah negara Saudi yang bersatu telah berakhir. Namun, sejarah seringkali penuh dengan kejutan. Di pengasingan, seorang pemuda bernama Abdulaziz ibnu Saud, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Saud, tumbuh dengan tekad membara untuk merebut kembali warisan leluhurnya. Dia adalah sosok karismatik, pejuang yang tangguh, dan seorang negarawan yang ulung. Pada malam yang menentukan di bulan Januari tahun 1902, Ibnu Saud bersama sekelompok kecil pengikut setianya melakukan serangan yang sangat berani dan legendaris. Mereka menyelinap ke Riyadh dan berhasil merebut kembali benteng Masmak, jantung kota yang menjadi simbol kekuasaan. Perebutan kembali Riyadh ini menjadi titik awal dari sebuah kampanye militer dan diplomasi yang luar biasa selama 3 dekade berikutnya. Dengan kesabaran, strategi, dan keberanian, Ibnu Saud secara bertahap berhasil menyatukan berbagai wilayah di Jazirah Arab. Dia menaklukkan Najd, kemudian Al-Ahsa di wilayah timur yang kaya akan sumber daya, lalu wilayah Asir di selatan, dan puncaknya adalah penaklukan Hijaz, termasuk kota suci Mekah dan Madinah. Setelah menyatukan sebagian besar Jazirah Arab di bawah pemerintahannya, pada tanggal 23 September 1932, Abdulaziz ibn Saud secara resmi memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi
sebuah negara baru telah lahir dengan namanya yang diambil dari nama keluarga pendirinya. Lahirnya Kerajaan Arab Saudi menandai awal sebuah era baru, tetapi transformasi sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pada tahun 1938, sebuah penemuan mengubah takdir negara ini selamanya. Minyak ditemukan dalam jumlah komersial di Damum. Emas hitam ini mengalir keluar dari perut bumi dan membawa kekayaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dampaknya sangat luar biasa. Pendapatan dari minyak memungkinkan Raja Abdulaziz dan para penerusnya Raja Saud, Faisal, Khalid, Fahd, dan Abdullah untuk meluncurkan program modernisasi besar-besaran. Negara yang tadinya agraris dan bergantung pada ziarah, dengan cepat bertransformasi. Jalan raya modern, pelabuhan dan bandara dibangun menghubungkan kota-kota yang sebelumnya terisolasi. Sekolah-sekolah dan universitas didirikan di seluruh negeri, membuka akses pendidikan bagi pria dan wanita. Rumah sakit dan klinik modern dibangun, meningkatkan standar kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara dramatis. Memasuki abad ke-21, Arab Saudi terus berevolusi. Di bawah kepemimpinan Raja Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman, negara ini meluncurkan sebuah rencana transformasi nasional yang sangat ambisius yang dikenal sebagai Visi ke-2030. Tujuan utamanya adalah untuk mendiversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan membuka negara ini lebih luas kepada dunia. Proyek-proyek raksasa seperti NEOM, kota futuristik yang ditenagai oleh energi terbarukan, dan proyek Laut Merah yang menargetkan pariwisata mewah, adalah beberapa contoh dari visi yang berani ini. Selain reformasi ekonomi, ada juga perubahan sosial yang signifikan. Wanita kini diizinkan mengemudi, bioskop dibuka kembali setelah puluhan tahun, dan sektor hiburan serta pariwisata berkembang pesat. Di panggung global, Arab Saudi terus memainkan peran penting sebagai pemimpin di dunia Arab dan Islam, anggota kunci G20, dan pemain utama di pasar energi dunia. Negara ini secara aktif menavigasi dinamika geopolitik yang kompleks di Timur Tengah dan dunia, sambil terus berusaha menyeimbangkan antara tradisi dan modernisasi. Jadi, begitulah perjalanan luar biasa Kerajaan Arab Saudi, dari kumpulan suku-suku yang terpecah di Jazirah Arab, melalui perjuangan 3 negara Saudi yang penuh tantangan, hingga menjadi sebuah kerajaan modern yang bersatu dan kuat. Kisah ini adalah tentang visi, ketekunan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari aliansi di Diriyah, perebutan kembali Riyadh yang heroik, penemuan minyak yang mengubah segalanya, hingga visi 2030 yang futuristik. Arab Saudi telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang dinamis. Hari ini, negara ini tidak hanya menjadi penjaga 2 kota suci dan pusat dunia Islam, tetapi juga pemain kunci yang membentuk masa depan panggung internasional. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda tentang sejarah Arab Saudi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.